Segar sekali hari ini. Semalam kilat tidur nyenyak disertai mimpi. Teman-teman, pernah bermimpi? Mimpi itu ada artinya nggak ya? Sebelum Alkitab selesai ditulis, Tuhan sering berbicara kepada manusia lewat mimpi. Tapi setelah Alkitab selesai ditulis, maka Tuhan berbicara kepada manusia hanya lewat Alkitab. Karena itu, mari kita mendengar suara Tuhan lewat Alkitab. Hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 1-12. Siap? Shalom anak-anak semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih bahwasanya Tuhan senantiasa ada menyertai kami. Terima kasih untuk kekudusan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa, apa yang akan kami kerjakan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami rindu firman itu tertanam dalam hati kami, dan terus membuat kami berbuah-buah di hadapan Tuhan. Pimpinlah renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Yakub sudah diberikan satu tempat yang tetap seperti yang sudah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Kini Yakub mulai mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tugasnya adalah yang pertama seperti Tuhan perintahkan untuk beranak cucu. Artinya bahwa anak-anak Yakub nantinya diharapkan terus boleh bertambah melalui cucu-cucu yang akan dilahirkan. Sekalipun tanah Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, diberikan untuk Yakub dan keturunannya, bukan berarti tanah Kanaan ini seperti sorga. Bukan berarti tanah Kanaan ini di sekitarnya tidak ada kejahatan. Justru di sekitar Kanaan ini ada begitu banyak kejahatan, atau orang-orangnya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orangnya adalah orang-orang penyembah-penyembah berhala. Disinilah Tuhan berikan satu keadaan bahwa anak-anak Yakub harus mempunyai iman yang sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Apakah anak-anak Yakub berhasil untuk terus setia kepada Tuhan? Firman Tuhan mencatat ketika Yusuf berumur 17 tahun, hidup sebagai seorang gembala. Saudara-saudara yang lain juga sebagai seorang gembala. Karena harta benda mereka terutama yang banyak adalah memang ternak. Suatu saat, Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya berbuat jahat. Dan ketika Yusuf melihatnya, maka roh Tuhan Allah yang ada di dalam hidupnya, roh Kristus yang ada di dalam hidupnya, terus menegur dirinya untuk segera melaporkan kejahatan itu kepada ayahnya. Karena di dalam diri orang yang ada roh Tuhan, roh kudus, pasti tidak bisa melihat kalau orang lain berbuat jahat. Maka dengan cepat Yusuf melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Kejahatan seperti apa? Alkitab tidak mencatat. Dituliskan hanya kejahatan. Nah, dari hal semacam ini, saudara-saudaranya tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Dan suatu saat, Yusuf tidur dan bermimpi. Bermimpi apa? Ketika Yusuf ada di ladang, sedang mengikat berkas-berkas gandum. Saudara-saudaranya yang lain juga melakukan itu. Maka milik daripada Yusuf berdiri tegak, dan ke-11 gandum yang lain itu memberikan hormat kepada berkas gandum Yusuf. Dan ketika Yusuf bangun, diceritakan kepada saudara-saudaranya,
Maka saudara-saudaranya sangat tidak senang karena saudara-saudaranya mencurigai bahwa Yusuf ingin jadi pemimpin di antara keluarga itu. Dan saudaranya itu menegur Yusuf dengan kata-kata, "Apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Apakah engkau mau menjadi penguasa atas kami?" Alkitab mencatat, maka semakin bencilah saudara-saudaranya. Bahkan tidak mau bertegur sapa. Yusuf tidur dan mimpi lagi. Mimpinya lebih luar biasa. Yaitu ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang itu bersujud kepada Yusuf. Dan ketika bangun, Yusuf menceritakan lagi kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya sekarang. Dia katakan bahwa ada matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud kepadanya. Maka saudara-saudaranya saat itu semakin benci kepada Yusuf. Karena menganggap Yusuf pengen menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi orang nomor satu di dalam keluarga itu. Dan Yakub sebagai ayah juga menegur Yusuf dengan berkata, "Mimpi apa mimpimu itu? Masa ayah dan ibumu harus sujud menyembah kepadamu?" Anak-anak sekalian, baik mimpi yang pertama maupun mimpi yang kedua, Yusuf tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Sekalipun Yusuf ditegur oleh ayahnya, Yusuf toh juga nggak ngerti apa-apa. Tapi Yusuf tidak juga menjadi sombong dengan apa yang telah dimimpikan itu. Semua yang diceritakan kepada ayahnya, Yakub hanya menyimpan semua dalam hatinya. Anak-anak sekalian, sebenarnya memang mimpi ini adalah satu hal yang Tuhan inginkan melalui Yusuf. Satu kali kelak, Yusuf akan menjadi pemimpin daripada keluarga Yakub. Dan yang terpenting dari cerita ini, mari kita menjadi seperti Yusuf. Ketika mata kita, telinga kita mendengar kejahatan orang lain, mari kita dengan kasih Tuhan, dengan kasih Kristus, kita ingatkan orang itu, kita tegur orang itu, supaya orang yang kita ingatkan, orang yang kita tegur, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali hidup dalam pertobatan. Anak-anak, mari kita serahkan hidup kita menjadi seperti Yusuf yang setia kepada Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita hidup yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan macam-macam pikiran dunia. Kita serahkan hidup kita supaya Tuhan yang pimpin kita, supaya kita boleh mampu tetap setia kepada Tuhan. Dan kita sadar, kita adalah orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah dikuduskan melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan senantiasa menjagai kami. Ajarkanlah Tuhan kami untuk tidak berdiam diri ketika kami mendengar ada orang berbuat jahat. Ada orang berbuat jahat dan kami melihatnya. Biarlah dengan penuh cinta kasih yang dari Tuhan, kami boleh mengingatkan orang itu dan menegurnya, supaya orang-orang tersebut boleh hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa sayangnya Tuhan kepada Keila. Kalau Tuhan tidak mau berfirman, maka hidup Keila enggak ada artinya. Tentunya teman-teman mengalami hal yang sama, bukan? Mari kita bagikan firman Tuhan yang sangat indah ini kepada orang tua, teman, dan
saudara-saudara kita dengan bijaksana. Yuk baca firman Tuhan selanjutnya. Dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Dah.